Mas Adit, tadi ada gambaran yang kita dapat sejauh ini tentang skema operasional DSI. Ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah per 1 Juni kemarin, sekarang tanggal 2 Juni, itu memang sudah berlaku sesuai dengan jadwal atau memang masih di tahap transisi? Kalau sesuai timeline kan memang ini tahap transisi ya, mulai 1 Juni. Bahwa pada kenyataannya mulai kapan nanti eksportir yang selama ini berhubungan langsung dengan mitra di luar negeri mulai melaporkan, tentu itu akan ada periodenya sendiri, tergantung dari para eksportir, pengusaha eksportir ini kapan mereka akan melaporkan mulai melaporkan pelaporannya masuk. Tetapi secara timeline memang sudah harus berlaku mulai 1 Juni kemarin ini. 1 Juni ya. Jadi ini secara operasional sebenarnya hari kedua bahwa sudah ada pelaporan atau tidak ke DSI. Tentu itu hal yang lebih sifatnya teknis ya, dari eksportir sendiri dan juga dari DSI sendiri, seberapa jauh memang semua kelengkapan sistem dan mekanisme yang sudah dijelaskan Menko Perekonomian dan juga Danantara kemarin itu sudah memang siap untuk dioperasionalkan. Tetapi pada dasarnya adalah ini sudah officially beroperasi begitu DSI. Pertanyaan banyak orang adalah ini, Mas Adit ya, bagaimana dengan struktur di DSI sendiri? Karena kan kalau nanti menangani ekspor, awalnya kan 3 komoditas ya, walaupun katanya nanti ujungnya nanti akan semua sumber daya alam Indonesia. Apakah memang sudah ada struktur yang cukup untuk bisa melakukan pengumpulan produk-produk dari produsen kemudian ekspor? Atau seperti apa kondisi terakhir? Kalau kita melihat arsitektur DSI ini nanti pasti mengarah ke sana, mengarah bagaimana ini bisa menjadi semacam trading house untuk komoditas sumber daya alam strategis, dalam hal ini yang pertama batu bara, kemudian CPO, kelapa sawit dan juga ferroalloy itu. Dan bahwa nanti ke depan seperti apa tentu pemerintah akan memutuskan. Tetapi bagaimana arsitektur organisasi itu sendiri, kalau kemarin penjelasan Pak Doni kan memang sedang ada perekrutan talenta-talenta terbaik untuk bisa masuk. Artinya dalam proses transisi inilah secara kelembagaan ini dibangun dan disempurnakan sehingga bisa mendeliver apa yang memang menjadi mandat atau amanat yang diberikan pemerintah, dalam hal ini Presiden, kepada DSI. Pekan lalu dalam Top Ekonomi saat itu kami berbincang dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa. Menteri Keuangan mengatakan mekanismenya bukan DSI nanti jadi off taker, ambil barang produk produsen, dibayarkan lalu baru kemudian dijual keluar, tapi benar-benar hanya mempastru saja. Itu apakah memang akan persis seperti itu atau seperti apa, Mas Adit? Saya kira kalau kita melihat Menteri Keuangan, penjelasan Menteri Keuangan sebagai pihak yang juga terlibat di dalam perumusan kebijakan dan juga tentunya turunannya pada mekanisme, artinya memang itulah yang nanti akan terjadi ya di dalam bagaimana mekanisme peralihan dari eksportir yang semula langsung ke mitra, kemudian nanti harus melalui DSI sebagai kementerian yang memang menjadi sangat berkepentingan dan termasuk yang bertanggung jawab dalam keseluruhan pembenahan tata kelola ini. Apa yang penjelasan itu adalah bagi saya mungkin itu adalah cerminan dari seperti itu ya. Seperti itu. Tapi ini mulai kemarin sudah berlaku. Kalau untuk pengusaha sendiri Pak, terutama untuk eksportir ya, itu apakah memang sudah mulai melaporkan? Sudah jelas juga pelaporannya, saya tidak tahu apakah online, apakah offline juga harus dilakukan, atau seperti apa Pak gambaran di lapangan Pak Bini? Sampai hari ini kita belum menerima tata cara pelaporan, apakah online atau offline. Kedua juga yang dilaporkan apa saja kan, dokumen ekspor hanya 2, 1 packing list, 2 invoice. Nah itu nanti dikemas jadi PEB kan, pemberitahuan ekspor barang. Nah itu ada bermuara di bea cukai. Nah apakah dokumen ekspor itu kita laporkan ke DSI ini kita masih belum tahu persis. Belum ada informasi juga Pak atau himbauan dari, saya tidak tahu apakah dari DSI-nya atau dari bea cukai kepada para eksportir atau seperti apa Pak? Belum ada juga? Kalau ke GPI belum, mungkin langsung ke sektoral mungkin. Sektoral Gapki, batubara, APBMI. Kalau begitu, apakah memang kalau internal GPI sendiri ya Pak Beni, seberapa siap untuk kemudian mengimplementasikan yang dalam masa transisi
saat ini kan hanya melapor ya Pak. Itu apakah sudah siap kalau nanti sudah ada jelas ketentuannya seperti apa atau bagaimana Pak? Kalau sudah jelas pasti kita ikuti. Kalau sudah jelas pasti kita ikutin perintahnya pemerintah lah. Iya. Ya, artinya kita nggak mungkin deny aturan itu kan. Kalau kan nggak bisa ekspor kita. Iya. Sebenarnya kalau secara prinsip Pak, apakah memang eksportir melihat yang akan dilakukan oleh DSI ini akan benar-benar bisa menekan misinvoicing? Kan itu kan tujuan awal pembentukan DSI itu kan itu ya Pak Beni. Atau memang bisa jadi itu akan tetap terjadi karena soal invoicing ini kan tetap ada di Pabean Pak, di Bea Cukai. Bagaimana Pak? Ya, saya kira bisa aja. Artinya ini kan kepentingan pemerintah agar under invoice atau misinvoicing itu ditiadakan lah ya. Cuma kan tergantung si pembeli akhirnya. Pembeli akhir kan bisa lakukan juga soal harga nih. Kita belum tahu patokan harganya pakai apa nih yang dianggapnya itu yang benar lah. Kalau di bawah itu nanti under invoice. Kalau di atas itu over invoice lah ya. Tapi kita belum tahu nih apakah ikuti harga bursa, ya kan? Terus berapa poin di bawah bursa, kita belum tahu. Termasuk juga ini kan kita bicara produk-produk yang menggunakan kontrak jangka panjang ya Pak? Iya. Itu sudah ada gambaran Pak Beni, seperti apa sih nanti harga yang akan dipakai? Apakah memang juga tergantung dengan harga kontrak setiap bulan yang beda-beda begitu atau bagaimana? Saya kira kalau sudah ada yang kontrak dengan importir kan si eksportir. Posisinya sekarang masih pengusaha. Nanti apakah DSI ini sebagai eksportirnya, terus importirnya itu DSI yang cari importirnya, atau importirnya dari pengusaha sendiri kita serahkan ke DSI. Itu juga belum ada. Pemerintah yang sudah berkomunikasi dengan GPEI Pak, terkait dengan mekanisme DSI ini, itu siapa Pak? Belum ada. Baru besok kita ada pertemuan dengan staf khususnya Pak Purbaya itu. Menteri Keuangan? Iya. Oke. Mas Aditya ini apakah memang seperti yang tadi dikatakan Pak Beni, kemungkinan komunikasinya itu langsung ke eksportir yang sektoral, mungkin kalau sawit ada GAPI, batubara mungkin ada APBI begitu, atau seperti apa Pak? Mungkin sebelum saya menjawab itu saya boleh menanggapi yang tadi pertanyaan yang dijawab oleh Bung Leo yang dijawab oleh mengenai seberapa besar ini bisa menutup celah ya. Saya ingin menjelaskan secara konsepsi kebijakan publik. Di dunia ini tidak ada satu kebijakan pun yang sempurna 100% yang bisa menutup celah ya. Dan dalam konteks keinginan visi besar Presiden untuk membenahi tata kelola ekspor sumber daya alam ini, tentu pemerintah tidak hanya satu opsi, pasti akan ada beberapa opsi di situ. Dan apa yang dilakukan pemerintah adalah memilih mana yang memberikan manfaat terbesar untuk ekonomi kita, ekonomi negara, dan mana yang celahnya paling sedikit, dan di mana posisi pemerintah paling besar peluangnya untuk menutup celah tersebut. Tentu itulah akhirnya keluarlah arahan Presiden membentuk badan khusus ekspor dan kemudian menjelma menjadi DSI dalam arah sumber daya Indonesia. Nah, kembali ke pertanyaan Bung Leo mengenai komunikasi. Setelah arahan Presiden di sidang paripurna DPR itu kan kemudian ada kalau kita monitor kan memang ada pertemuan-pertemuannya baik oleh Kemenko Perekonomian yang sebagai leading sektor ya, karena Kemendak juga dengan Kemendak juga di itu, dan memang kelihatannya memang sudah ada seperti disampaikan Pak Beni tadi, komunikasi tentunya sudah ada dan akan terus dilakukan. Ya tentu misalnya sekarang ini Pak Beni dengan GPI-nya belum terinfo atau tersosialisasi, ya pasti itu nanti akan masuk juga karena stakeholdernya kan banyak ini. Ada GAPKI, kelapa sawit, kemudian asosiasi pengusaha batubara dan segala macam gitu. Kemudian gabungan pengusaha ekspor Pak Beni dan juga mungkin ada asosiasi lain yang selama ini memang menjadi pemangku kepentingan dalam relasi ekspor komoditas strategis kita. Saya kira pemerintah pasti akan masuk ke sana karena ini memang persoalan yang sudah berjalan sekian puluh tahun. Kemudian harus diubah sedemikian rupa yang ya mungkin bagi banyak kalangan ini perubahan yang sangat drastis sangat drastis baik bagi pengusaha kita maupun mitra importer di luar negeri. Oke, Mas Aditya, saya sebetulnya sebelum kita berbincang ini sudah berusaha mencari
kira-kira gambaran skema operasional dari DSI. Saya dapat dari sumber yang bisa dipercaya, memang dari Kemendak juga, tapi ini terkait dengan sawit. Ada 2 skema, sayangnya saya belum sempat menggambarkan. Yang pertama itu ada tulisan proses bisnis ekspor kelapa sawit oleh selain BUMN ekspor, masa transisi 1 Juni 2026 sampai dengan 31 Agustus 2026. Ini sumbernya dari Kementerian Perdagangan. Di bagian pertama ini dituliskan bahwa di bagian akhir BUMN ekspor itu melakukan salah satunya proses pabean, lalu mekanisme QQ, kemudian eksportirnya BUMN dan ekspor pemilik barang pelaku usaha. Lalu di skema kedua ini adalah proses bisnis ekspor kelapa sawit oleh BUMN ekspor per 1 September 2026. Di situ proses pabean itu terpisah sendiri. Di bagian akhir ada ekspor, tapi di BUMN ekspor itu ada penerbitan PE. Ada PE RBDPL, PE CPO, PE RBDPO, PE UCO, PE residu. Nah ini bagaimana rencana ini benar begini atau kapan akan diberikan informasi mekanisme kerjanya? Kalau tadi mengutip Bung Leo ya, 1 September, kelihatannya kan sekarang sudah menjadi akan di 1 Januari kan? 1 Juni 2026 sampai dengan 31 Agustus, skema 1, yang skema 2 nanti per 1 September sampai 1 Januari. Saya kira kalau memang sudah masuk ke persoalan detail teknis seperti itu ya, itu Kementerian Teknis tentu yang akan lebih porsi kami di Bakom kan memang komunikasi kebijakan ya. Betul. Tapi untuk sosialisasi teknis saya pikir akan lebih jelas atau untuk ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.